Sekarang kita mulai berkhotbah untuk malam ini di Kepulauan Talaut. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling penting di dalam sejarah semenjak Adam diciptakan, setelah dia berbuat dosa melawan Tuhan, hal yang paling penting sepanjang sejarah adalah kunjungan Yesus Kristus, Anak Allah, turun dari surga masuk ke dalam dunia. Ini adalah hal yang melampaui semua tindakan yang paling agung dari politik, dari kerajaan, dari militer, daripada segala sesuatu kebudayaan, agama, sastra, dan segala syair dan segala drama yang pernah terjadi. Saudara-saudara, Allah kirim anaknya turun ke dalam dunia. Allah mengunjungi dunia yang dicipta oleh Dia. Alkitab berkata pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang dia cipta, dunia tidak menyambut dia. Dia hadir di bangsanya sendiri, bangsanya menolak dia. Dia datang kepada dunia yang dia cipta, dunia tidak menyambut dia. Ini satu peristiwa yang paling besar, juga paling mempermalukan manusia. Karena manusia menolak Sang Pencipta. Manusia mempermalukan Sang Pencipta, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan Dia. Tetapi begitu Yesus datang ke dunia, dunia menyambut Dia dengan memaku Dia di atas kayu salib. Saudara-saudara, biar setiap orang Kristen memikir dengan jelas, kita memikir dengan tuntas apa artinya
kunjungan Allah di dalam diri anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan apa sebab Yesus ditolak di dunia ini? Saudara-saudara, pendiri-pendiri agama yang ditolak oleh bangsa sendiri di dalam dunia ini, yang paling hebat adalah Yesus Kristus. Konghucu diterima baik oleh orang Tionghoa. Waktu dia umur 72,5 meninggal dunia, muridnya tidak mau pergi dari kuburannya. Mereka terus nongkrong di kuburannya 1 tahun. Selama 365 hari mereka terus merenungkan apa sih yang pernah diajarkan, kalimat apa yang lolos belum dicatat. Mari kita ingat, mari kita merenungkan kembali. Murid Konghucu ada 2 golongan. Satu golongan 72 orang yang sangat dekat dengan dia. Golongan kedua 3.000 murid yang sering belajar daripada dia. Waktu Konghucu meninggal dunia, 72 murid yang sering berkumpul dengan dia, termasuk orang konglomerat, juga termasuk orang miskin dari desa. Karena Konghucu tidak membedakan manusia, tidak ada lapisan masyarakat. Di antara murid dia adalah seperti Zhigong yang kaya sekali, juga ada seperti Yan Hui yang pintar sekali, juga ada orang-orang lain yang miskin sekali. Semua diterima oleh Konghucu. Dia mengatakan satu kalimat yang menggempakan dunia pendidikan: in education there is no discrimination. Di dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Di dalam pendidikan tidak boleh membeda kelas masyarakat. Siapakah yang berada di lapisan tinggi, terimalah dia jadi murid. Yang paling miskin juga terima bagi murid. Sebab masyarakat perlu dididik, dan pendidikan itu adalah kebenaran untuk semua orang. Waktu Konghucu mati, murid-muridnya terus mengingat dia, terus merenungkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan, dicatat-catat, saling mengisi. Jika ada satu murid menerima satu kalimat yang belum diingat oleh orang lain, maka dia share, dia membagi kalimat itu menjadi berkat yang boleh diturun ke dalam seluruh sejarah. Itu sebab buku Analek dari Konghucu sudah 2.600 tahun masih mengedar, masih mempengaruhi masyarakat di negeri Tiongkok, di Korea Selatan, di Jepang, dan di Vietnam, dan di negara-negara banyak orang yang belajar Konfusianisme. Saudara-saudara, Buddhis yang didirikan oleh Buddha Sakyamunis pada waktu dia mati umur 80 tahun, maka badannya dibakar, abunya dibagi ke banyak tempat. Orang mengingat dia dan orang masih hormati dia sampai sekarang. Di Indonesia terjadi Borobudur yang dibangun 1250 tahun yang lalu. Begitu megah, 9 susun, lebih 36 meter tingginya, dan terhimpun daripada batu berjuta-juta. Orang mengingat keadaan jasa dia. Saudara-saudara, pendiri-pendiri agama yang lain, baik Zoroaster, baik Confucius, baik Buddha, termasuk saudara-saudara sekalian, hanya Yesus Kristus, seorang yang paling agung tetapi paling dilupakan, yang paling suci tapi paling dibenci, yang paling besar, memberikan pengajaran paling baik, tapi akhirnya dibunuh dengan begitu keji, dipaku di atas kayu salib. Kalau saya membandingkan semua ini, saya hanya bisa mengatakan saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti, dunia begitu jahat, manusia begitu benci kepada Tuhan. Mengapa Tuhan masih mau kirim anaknya ke dalam dunia? Yesus ke dunia bukan untuk dihormati. Yesus ke dunia bukan untuk disembah sujud. Meskipun dia seharusnya disembah sujud. Pada hari pertama dia lahir, Tuhan sudah menggerakkan orang Majus datang dari timur, memberikan emas, memberikan kemenyan, memberikan mur, membuktikan dia adalah raja, dia adalah imam, dan dia adalah nabi.
Dia adalah seorang utusan yang diurapi oleh Tuhan di dalam kekekalan, lalu turun ke dalam dunia menjadi nabi di atas segala nabi, menjadi raja di atas segala raja, dan juga menjadi imam di atas segala imam. Tapi pada waktu dia sudah dibesarkan, umur 12, dia mengatakan, bukankah aku harus selalu mengingat pekerjaan Allah Bapakku di dalam hatiku. Pada waktu dia mengunjungi kota Yerusalem dan dijadikan yang disebut bar mitzvah, the son of the law, ditabiskan umur 12 menjadi anak Taurat, bertanggung jawab kepada semua hukum Taurat yang diturunkan Tuhan melalui malaikat kepada Musa yang diajarkan kepada orang Israel. Saudara-saudara, lalu umur 30, setelah genap 30 tahun hidup di dunia menurut ukuran dan menurut kepastian yang sudah dicantumkan di dalam Taurat dari Musa, seorang imam selama 30 tahun tidak jengkap waktunya, tidak lengkap saatnya, dia tidak boleh ditabiskan. Yesus ditabiskan pada waktu umur 30 oleh Yohanes Pembaptis dan dijadikan, dikuduskan, diasingkan menjadi anak Allah yang menjadi domba Allah sekaligus yang mengangkut dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pada waktu Yohanes Pembaptis memberi perkenalan kepada orang dunia, dia mengatakan Yesus anak domba Allah yang mengangkut dosa dari seluruh umat manusia. Yohanes Pembaptis merupakan seorang reduksionis yang paling besar. Dia bisa menggabungkan, menyimpulkan, akhirnya menjadikan seluruh karya dari Perjanjian Lama hanya sisa satu kalimat. Di dalam Perjanjian Lama semua wahyu daripada para nabi, daripada para semua pemimpin-pemimpin yang paling penting, beribu-ribu ayat, akhirnya disimpulkan menjadi dua kalimat. Lihat domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Mulai dari waktu itu, maka Yesus menjadi juru selamat, tiba ke dunia, melangsungkan tugas, menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah Bapa yang mengutus dia dari surga ke dalam dunia. Yesus berkata, I come from Father and I enter into this world. I will depart from this world and return to my Father again. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, aku keluar dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, dan aku akan meninggalkan dunia, kembali lagi kepada Bapakku. Saudara-saudara, di sini hanya 4 kalimat. Aku keluar dari Bapa, aku datang ke dunia, aku meninggalkan dunia, aku kembali kepada Bapa. Tapi 4 kalimat ini sudah mencakup seluruh karya Tuhan yang berbeda dengan semua pendiri agama. Kalau ditanya Sokrates, dari mana? Dia tidak bisa jawab. Paling banyak mereka jawab, saya dilahirkan oleh ibuku. Saya datang karena papa mama menikah, mereka bersetubuh, akhirnya hamil dan melahirkan saya. Selain itu tidak ada jawaban. Tapi Yesus lain. Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa, Bapa yang ada di surga, bukan Yusuf, bukan Maria. Mereka bersetubuh melahirkan. Tidak ada hal ini. Dia adalah Allah Bapa, kirim Roh Kudus, menaungi anak darah Maria yang tak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak pernah melakukan hubungan seks, tidak ada hubungan seksual, tetapi dinaungi oleh Roh Kudus, akhirnya hamil, anak darah, melahirkan Yesus Kristus. Di dalam buku kitab Nabi Yeremia, Tuhan berkata, aku akan menjadikan satu kejadian yang besar dan yang baru, yaitu seorang perempuan akan membela dan memproteksi seorang laki-laki. Sebenarnya ayat itu apa artinya? Artinya adalah seorang perempuan murni yang bukan hubungan dengan laki-laki. Dia akan memproteksi, akan mengandung seorang laki-laki, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan.
Demikian Tuhan pakai nabi yang lain, Yesaya, di dalam pasal 7 ayat 14, adalah seorang anak darah yang melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya adalah Immanuel. Saudara-saudara, apakah arti L? L berarti Allah. Apa artinya Manu? Manu berarti manusia. Apa artinya Immanuel? Yaitu Allah beserta dengan manusia melalui Yesus yang datang ke dalam dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senang istilah Immanuel. Kita pakai nama gereja Immanuel. Kita tulis surat menghaturkan Immanuel. Kita senang istilah Immanuel, yaitu Allah beserta manusia. Tapi saudara-saudara, dari mulut Yesus Kristus hanya satu kali mengatakan, aku menyertai engkau jikalau. Apakah yang berada di dalam jikalau? Yesus berkata, dari atas surga sampai di atas bumi, semua kuasa sudah diberikan kepada aku. The heaven and earth, all the power have been given to me. Now I send you to go to the end of the world, to preach the gospel to the nations. Aku mengirim engkau pergi ke segala bangsa. Aku mengirim engkau ke ujung bumi. Aku mengirim pergi mengabar Injil kepada semua manusia. Jadikan mereka muridku. Jikalau engkau mengabarkan Injil, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Semua orang Kristen ingin penyertaan Tuhan. Semua orang Kristen ingin mengalami Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi ingat satu kalimat, Yesus hanya janji, jikalau engkau mengabar Injil, Tuhan menyertai engkau. Gereja yang tidak mengabar Injil, Tuhan tidak menyertai. Saya sendiri mengalami sudah 58 tahun. Karena saya mengabarkan Injil, saya selalu mengalami Tuhan menyertai saya. Amin. Saudara-saudara, gereja saya baru dibentuk 26 tahun, tapi ini gereja yang paling suka mengabar Injil. Gereja kita mengirim lebih 1.280 orang untuk BPM KKR regional. Bukan karena cari uang, mereka pakai uang sendiri. Lepaskan pekerjaannya, tinggalkan keluarganya, beli tiket berjuta-juta. Orang-orang 1.000 lebih ini pergi ke semua pelosok di Indonesia mengabarkan Injil. Saudara-saudara, kebanyakan antara mereka bukan orang kaya. Kebanyakan mereka itu pekerja, pegawai yang uangnya sangat minim, tapi mereka rela kumpulkan jutaan untuk mengabar Injil. Saya melihat mereka jauh lebih cinta Tuhan dari konglomerat-konglomerat yang pelit untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan rumahnya. Mereka beli tiket, pergi sampai ke Sangir, sampai ke Talaut, pergi sampai ke itu Gunung Sitoli, pergi ke Papua, pergi ke Raja Ampat, pergi ke pulau-pulau yang paling kecil mengabarkan Injil. Dan saya berani bersaksi, gereja saya yang mengabar Injil adalah gereja yang paling diberkati oleh Tuhan. Setiap tahun Gereja Reform Injili Indonesia di Jakarta mengirim orang mengabar Injil, dan gereja ini menjalankan tugas Tuhan mengabar Injil, dan Tuhan menyatakan janjinya dengan tidak luput, aku menyertai engkau. If you preach the gospel, you evangelize others, you tell the story of Jesus and His salvation to the nations, I will be with you forever and ever. I am Immanuel. Aku adalah Allah yang beserta dengan manusia, Allah Immanuel yang sejati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya dari umur 17 berjanji kepada Tuhan keliling dunia mengabarkan Injil. Sampai hari ini dari umur 17 saya tidak minta 1 rupiah dari orang kaya untuk beli tiket. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bekerja bagimu, engkau cukupi apa yang perlu di dalam hidup saya. Saya sudah keliling dunia 139 kali.
lebih banyak daripada konglomerat apapun, siapapun, baik dari Amerika mau di Indonesia. Saya sudah berkhotbah kepada lebih beribu-ribu gereja dan sudah keliling lebih 600 kota, mengabarkan Injil lebih 32.000 kali, 35.000 kali kepada 32 juta manusia. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kaya, Dia yang mencukupi apa yang kita butuhkan. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, masuk dalam khotbah malam ini, mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Dia tahu tidak dia akan dimatikan di salib. Dia tahu tidak dia akan dipaku, dikutuk. Dia tahu tidak dia akan dipasukkan paku ke dalam tangan kakinya. Dan dia tahu dia akan dibuang oleh Allah. Sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa Allahku engkau meninggalkan aku? Tuhan tahu semua. Tapi dia mengapa datang ke dunia? Hari ini khotbah adalah why Jesus come to the world. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Saya tidak mau tanya malaikat. Saya tidak mau tanya akan nabi-nabi. Saya tidak akan tanya rasul-rasul. Mari kita tanya Yesus sendiri. Oh my Lord, my Master, my Redeemer, my Savior, my God, Jesus Christ, answer my question. Why you come to this world? Mengapa Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia? Mari kita dengar hanya dari Yesus sendiri. Saudara-saudara, Yesus Kristus pernah berkata kalimat-kalimat yang banyak orang Kristen tidak memperhatikan. Banyak pendeta melupakan atau tidak konsentrasi untuk mengingat kalimat-kalimat dari Yesus sendiri. Sebenarnya saya harus jujur, di dalam sejarah banyak orang bicara tentang mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Di dalamnya Calvin yang paling penting membicarakan beberapa sebab yang besar sekali. Tapi hari ini saya tidak kutip Calvin, saya tidak kutip Martin Luther, saya tidak kutip Augustinus, saya tidak kutip Bullinger, saya tidak kutip akan Theodor Beza, saya tidak kutip akan reformator yang lain seperti Zwingli atau seperti Melanchthon. Saya hanya kutip dari kitab suci, kalimat dari Yesus Kristus sendiri. Oh Tuhan Yesus, mengapa engkau datang ke dunia? Yesus berkata, Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang sesat. Ini jawaban pertama dari Lukas pasal 19 ayat ke-10. The Son of Man come to seek and to save the lost ones. Anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan untuk menyelamatkan orang-orang yang sesat. Kalimat ini selalu saya baca mulai dari depan, saya baca dari belakang. Manusia sesat, manusia hilang, maka manusia perlu dicari. Yang bisa mencari manusia bukan manusia. Yang bisa mencari manusia hanya Tuhan Allah. Melalui Yesus Kristus anaknya datang mencari. Sesudah mencari tidak cukup, harus diselamatkan dulu. The Son of Man come to seek and to save the lost ones. Siapakah saya? Saya yang hilang. Siapakah engkau? Kita yang sudah hilang dari muka Tuhan, dari mata Tuhan. Kita terhilang. Kita terhilang di dalam keangkuhan kita sendiri. Kita terhilang di dalam kesombongan kita sendiri. Kita terhilang di dalam dosa kita masing-masing. Kita terhilang di dalam penyesatan perjalanan rohani yang tidak lagi mengikut Tuhan, tidak lagi mengikut Roh Kudus, tidak lagi mengikut firman. Kita semua terhilang. Ada orang hilang di dalam pelacuran, ada orang hilang di dalam narkoba, ada orang hilang di dalam minuman keras, ada orang hilang di dalam seks yang tidak mau dibatas, ada orang hilang di dalam agama atau filsafat yang salah kebenarannya. Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang terhilang. Siapa bisa mencari kita? Siapa bisa membawa kita kembali? Hanya Yesus Kristus. Amin. Yesus berkata, aku datang mencari
dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Saya hilang, engkau hilang. Jikalau sekarang ada arloji saya yang hilang, saya mau tanya, saya yang cari arloji, ada arloji yang cari saya? Jawab. Kalau arloji saya hilang, saya yang cari arloji, ada arloji yang cari saya? Jawab. Saya yang cari arloji, atau arloji yang cari saya? Saya yang cari arloji. Karena saya hidup, dia mati. Karena saya aktif, dia pasif. Karena saya mempunyai pengertian arah, dia tidak. Sekarang saya tanya, kalau manusia sudah hilang, manusia yang cari Allah, ada Allah yang cari manusia? Jawab. Semua jawab. Allah yang cari manusia. Benar? Benar? Kenapa agama-agama mengatakan mereka cari Allah? Saya berkata kepada saudara, inilah kesalahan manusia. Pada waktu manusia mengatakan, aku cari Allah, dia bukan cari Allah, dia sedang cari gengsi, cari kemuliaan, cari nama supaya orang menganggap dia lebih baik dari orang lain. I am seeking after God. Aku mencari Allah. Tuhan Allah mengatakan 3 kali di dalam kitab suci, 1 kali di dalam Mazmur 14, 1 kali lagi Mazmur 56, 1 kali lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat ke-12. Tuhan melihat dari surga ke atas bumi ini, adakah manusia yang mencari Allah? Jawaban, tidak ada. Seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Adakah orang melakukan kebajikan? Tidak ada. Seorang pun tidak melakukan kebajikan. Adakah orang mengerti kebenaran? Tuhan Allah setelah cari, dia memberi jawaban, tidak ada. Seorang pun tidak ada yang menjalankan kebenaran. Lalu engkau tanya, kalau begini, agama itu apa? Bukan agama itu mencari Tuhan Allah? Tuhan tidak ngaku. Tuhan tidak pernah mengaku agama mencari Allah. Lalu kita mengatakan banyak agama menganggap mereka mencari Allah. Kita menjawab, mereka bukan mencari Allah, mereka mencari keuntungan dari Allah. Mereka mencari berkat dari Allah. Mereka mencari anugerah dari Allah. Oh Allah, beri aku anak, beri aku kekayaan, beri aku kelancaran, beri aku kuasa supaya aku boleh menjadi bupati. Saudara-saudara, manusia di dalam agama bukan mencari Allah, tapi mencari anugerah Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau bukan mencari aku. Tidak ada satu orang boleh menipu Tuhan. Tidak ada seorang boleh mengkelabui Tuhan. Karena Tuhan mempunyai mata tajamnya seperti pedang yang bermata dua, tembus sampai sanubari kita sedalam-dalamnya. Dia mengerti motivasi kita tidak beres. Manusia mencari berkat, mencari anugerah, mencari untung, mencari segala daripada hadiah dari Tuhan, dan dia memalsukan dengan kata, aku mencari Allah. Tuhan mengatakan, aku tidak melihat seorang mencari aku. Saudara-saudara, itu sebab bukan manusia mencari Allah, tapi Allah mencari manusia. Dan kirim Yesus Kristus berkata di Lukas 19 ayat ke-10, anak manusia datang untuk mencari dan untuk menyelamatkan orang yang hilang. Ini proklamasi pertama. Proklamasi kedua, Yesus Kristus berkata di dalam Lukas pasal 5, dia mengatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang berdosa. Sekejap mata seperti Yesus Kristus membagikan manusia menjadi 2 kelompok. Satu kelompok namanya orang benar, satu kelompok lagi orang berdosa. Dan Yesus berkata, untuk kelompok ini aku tidak datang mencari, untuk kelompok itu saya justru datang untuk memanggil. Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang berdosa. Saudara-saudara, benarkah manusia ada 2 kelompok? Benarkah manusia bisa dipisah menjadi orang benar dan orang berdosa?
Jika engkau membaca Yesus seperti dia membagi manusia menjadi dua kelompok. Tapi jika engkau membaca Paulus, dia membagi manusia hanya satu kelompok. Semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan, mengurangi kemuliaan daripada Allah. So in Paul, there's only one kind of a human being. In Jesus, it seems two kinds of a human being. Yang mana yang benar? Betulkah manusia terbagi dua kelompok? Yang benar dan yang berdosa? Tidak. Kalau tidak, kenapa Yesus mengatakan dua kelompok? Karena Yesus menyindir manusia cuma satu macam. Semua orang berdosa. Tetapi di antara orang berdosa ada semacam orang yang GR, yang sombong, yang tidak sadar dan menganggap diri orang benar. Bagi kelompok orang berdosa yang tidak sadar dia dosa, itulah kelompok yang dibuang oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku datang tidak memanggil kamu yang anggap diri benar, tapi bila siapa yang sadar dia berdosa, itulah yang saya panggil untuk bertobat. I come not to call upon the righteous, but I come to call upon the sinners for repentance. Aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus berkata ada dua orang pergi ke bait Allah berdoa kepada Tuhan. Yang satu orang Farisi yang anggap diri benar sekali, dia berdiri di tengah-tengah jalan, semua orang bisa lihat. Lalu dia berteriak, ya Allah, saya berterima kasih kepadamu karena saya tidak seperti orang lain. Benarkah doa begitu? Kalau engkau berkata kepada seorang, aku terima kasih karena engkau telah tolong saya, itu benar. Kalau engkau berkata, aku berterima kasih karena engkau sudah doakan saya, itu benar. Tapi engkau bicara sama orang, aku terima kasih karena saya lebih baik dari orang lain, orang itu akan tanya, kalau begini apa kamu mesti terima kasih kepada saya? Apa hubungan engkau lebih baik sama orang lain dan engkau berterima kasih kepada saya? Itu sama sekali tidak masuk akal, bukan? Maka orang yang membenarkan diri, orang yang tidak pernah perlu terima kasih kepada Tuhan, mereka pura-pura pakai acara agama, lalu memuji Tuhan, tapi tidak memuji Tuhan, motivasinya memuji diri. I thank God because I'm better than others. Aku bersyukur kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain. Orang-orang seperti ini ada orang tidak sadar dia berdosa. Aku memberikan perpuluhan. Saudara sering menghina orang Farisi. Saya kasih tahu saudara, saudara jadi orang Farisi pun tidak layak. Karena begitu banyak uang kau untung, perpuluhan kau telan, kau telah mencuri uang Tuhan, engkau perampok di dalam gereja, engkau tidak layak disebut orang Farisi. Orang Farisi masih memberikan perpuluhan. Saya tanya banyak orang pedagang, per 1000 pun tidak berikan kepada Tuhan. Mereka ada alasan lain. Saya juga kerja pekerjaan Tuhan, saya juga melayani Tuhan, saya sendiri perlu modal lebih banyak. Saudara-saudara, saya di gereja saya, persembahan saya 8 kali lebih dari rata-rata anggota yang lain. Saya pendeta, saya harus menjadi contoh, saya harus menjadi teladan. Jangan kira kau cukup baik, di hadapan Tuhan semua orang akan dihakimi oleh Tuhan, termasuk orang yang memakai, mengambil, mencuri uang Tuhan. Perpuluhan dipakai untuk sendiri. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan, aku berterima kasih kepada engkau karena aku lebih baik dari orang lain. Aku memberikan perpuluhan kepada engkau. Aku setiap minggu berpuasa 2 kali. Aku tidak berzina. Aku tidak mengambil uang orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Yesus berkata, dia berkata kepada diri sendiri. Artinya apa? Doa dia tidak didengar oleh Tuhan. Lalu Yesus berkata, ada datang lagi seorang pemungut cukai yang merasa diri berdosa. Dia tidak berani naik ke tangga, dia tidak berdiri di panggung yang tinggi berdoa, dia tidak berdiri di tengah-tengah jalan semua bisa lihat. Dia berada menurunkan kepala, dia membungkukkan badan, dia pukul dadanya sendiri dan berteriak, ya Allah, kasihankanlah saya orang berdosa.
Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan sombong, jangan salah mengerti. Jangan kira engkau menjadi majelis, menjadi tua-tua di gereja, engkau lebih hebat dari orang lain. Tuhan akan membuang kamu. Jangan kira engkau pendeta, engkau vikaris, engkau hamba-hamba Tuhan, engkau sudah sekolah teologi, engkau lebih mengerti kitab suci dari orang lain. Saya berkata kepadamu, banyak orang yang mengasihi Tuhan, mengerti Tuhan lebih daripada dosen teologi. Saya mempunyai seorang pemuda di Malaysia. Dia hari ini baru umur 26. Sudah baca buku teologi bahasa Inggris 3.000 buku. Sudah baca tafsiran kitab suci bahasa Inggris lebih dari 1.000 buku. Anak umur 26 begitu cinta Tuhan, begitu rajin, begitu studi kitab suci, begitu baca buku. Dan saudara-saudara sekalian, dari umur 13, uang papa untuk dia makan jajan, dia semua beli buku. Dia terus beli buku. Dia sama kakaknya, 2 orang selama 15 tahun sudah beli 7.000 buku bahasa Inggris, buku Inggris, buku teologi, buku apologetika, buku biografi, buku komentari, buku apologetika, buku penginjilan. Sepanjang rumahnya lemari-lemari 7.000 buku dimiliki oleh 2 saudara anak pendeta yang cinta Tuhan. Saya melihat ada pendeta yang tidak pernah mau baca buku, bahkan masih pakai opo-opo, ikat pinggang untuk bergaul dengan setan. Engkau berani naik mimbar, engkau berani menamakan dirimu hamba Tuhan, bertobatlah kamu, karena kemarahan Tuhan kalau sudah sampai, engkau dilempar ke dalam neraka. Mari kita dengan hati yang konsentrasi, yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Elias, jikalau Yehova itu Allah, sembah sujudlah kepada Dia. Jika Baal itu Tuhan, engkau berbaktilah kepada Baal. Sampai kapankah engkau mencabangkan hatimu sampai sekarang? Mari kita berpaling kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan campur aduk Tuhan dengan seks. Jangan campur aduk Tuhan dengan politik. Jangan campur aduk Tuhan dengan segala sesuatu duniawi. Mari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jika engkau bertobat, engkau sungguh-sungguh, maka segala dosa diampuni. Yesus berkata, I come not to call upon the righteous man, but I come to call upon the sinful man for repentance. Aku datang bukan memanggil orang benar, aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Mengapa Yesus inkarnasi menjadi manusia? Dia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Kedua, dia datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Ketiga, dari proklamasi Yesus Kristus di dalam Matius 20:28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini kali saya lihat di Manado, lalu melihat lagi di Siau, melihat lagi di Sangihe, ada papan-papan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya baca, saya tahu ini dari Yesus. Tapi yang film, yang foto-foto di situ, mereka sungguh-sungguh mengerti kalimat itu atau tidak. Banyak politikus mau pakai ayat Alkitab supaya orang tahu dia orang Kristen, lalu pilih dia menjadi sombong. Banyak orang politikus mau pakai kekristenan untuk membuat suasana supaya sendiri dipilih. Celakalah engkau jikalau hatimu tidak jujur, Tuhan akan menghukum engkau. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis, dia tidak ada sesuatu imbalan yang lain. Dia hanyalah mempunyai motivasi melayani Tuhan, dan dia tidak menjadi antek-antek politik. Bahkan dia memarahin seorang raja yang mengambil istri kakaknya, berzina dan berdosa di dalam pernikahan, sampai dia akhirnya dipenggal kepala. Ini hamba-hamba Tuhan yang setia.
Saudara-saudara, mari kita setia, sehati, konsentrasi hanya menyembah Tuhan, bukan memperalat agama. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua jujur menjadi anak Tuhan yang diperkenan hanya oleh Tuhan sendiri. Yesus berkata, I come to serve. I do not come to be served. Aku tidak datang ke dunia untuk dilayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Saudara-saudara, Yesus adalah proletariat yang sungguh-sungguh. Jika orang komunis menganggap mereka proletariat, itu semua omong kosong. Orang-orang komunis yang korupsi beratus-ratus miliar daripada dolar-dolar, lalu lari dari Tiongkok pergi Amerika, itu beribu-ribu orang. Orang yang betul-betul tidak menjadi koruptor, tidak menginginkan uang untuk menggemukkan diri, tidak pernah untuk merebut orang lain, tapi hanya menyangkal diri, hanyalah Yesus Kristus. I come to serve, I do not come to be served. Saudara pikir sendiri, engkau memperkembangkan karyamu, di dalam memperkembangkan karyamu, engkau korban atau engkau untung. Kalau setiap kali engkau kerja sesuatu untung, engkau bukan melayani. Saudara-saudara, setiap kali kita harus berjiwa, mau korban, mau melayani, mau menyangkal diri, baru kita menjadi murid Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang melayani, bahkan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi orang banyak. Seorang teolog yang terkenal daripada third millennium theologian, orang namanya Richard Pratt, dia berkhotbah di gereja saya dengan satu khotbah yang sangat mengharukan hati banyak orang. Jesus Christ holds nothing for himself when he was on this earth. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak mempertahankan sesuatu yang milik dia. Dia tidak menginginkan apapun. Dia menyerahkan semua. Dia bahkan menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, dipaku di atas kayu salib. Dia bukan datang mendapatkan keuntungan. Yesus datang menyerahkan diri. Dia juru selamat yang sungguh. Dia Tuhan yang mulia, karena dia rela dipermalukan, rela ditelanjangi, rela dipaku di atas kayu salib, rela diambil semua pakaian luar, pakaian dalam. Dia adalah Tuhan yang berkorban. Saudara-saudara, gereja kalau mau dibangunkan, harus ada pendeta-pendeta yang mau berkorban. Gereja kalau mau diberkati oleh Tuhan, mesti ada banyak orang Kristen yang ingin menyangkal diri, tanpa menyangkal diri, tanpa mengkorbankan sesuatu, tanpa mengikut Tuhan, dengan menyangkal diri dan memikul salib, engkau tidak mungkin bisa menjadi murid Yesus yang baik. Saudara-saudara sekalian, jangan pakai nama yang indah, belakangnya ada motivasi yang lain. Jangan pakai kelihatan yang cinta Tuhan, belakangnya ada motivasi egoisme. Ini semua ketahuan oleh Tuhan sendiri, dan tidak ada orang bisa menyimpan dosa atau menyuap Tuhan atau menipu mata Tuhan dengan segala kejahatannya. Engkau simpan di dalam motivasimu yang tidak benar. Yesus berkata, aku datang menyerahkan diri, aku membuang hidupku, aku menyerahkan diri untuk orang, aku menyerahkan hidup untuk menjadi tebusan banyak orang. I give my life to be the ransom of many. Aku mengalirkan darah untuk mencuci dosa manusia. Aku menyerahkan hidupku untuk menjadi tebusan bagi orang yang banyak. Ini proklamasi ketiga. Saya mengulangi sekali lagi. Pertama, anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kedua, aku datang memanggil orang bukan yang benar, tapi orang berdosa supaya bertobat. Ketiga, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan orang banyak. Dan keempat, Yesus Kristus berkata, aku datang menggenapi Taurat, bukan mentiadakan Taurat. Yesus Kristus datang, dia menggenapi Taurat menurut versi yang Tuhan berikan kepada dia, lain dengan tafsiran manusia. Orang-orang Yahudi menganggap Yesus tidak menggenapi Taurat,
Karena dia menyembuhkan orang sakit 38 tahun pada hari Sabat. Dia menyembuhkan Bartimus di dalam hari Sabat. Dia menyelamatkan, membangkitkan Lazarus, melakukan banyak mujizat di dalam hari Sabat. Bagi mereka dia tidak menghadapi Taurat, tapi Yesus Kristus mempunyai tafsiran yang lain. Taurat, hari Sabat adalah untuk manusia. Manusia bukan dicipta untuk hari Sabat. Tafsiran orang Yahudi salah semua, dikoreksi. Saudara-saudara, pada waktu Yesus memakai versi Tuhan Allah, menjalankan tugas di dunia dan menggenapi Taurat, manusia Yahudi menganggap dia melanggar Taurat. Padahal Yesus Kristus mengatakan, I come to accomplish the law of God. Aku datang menggenapi Taurat, bukan mentiadakan. I do not come to abolish the law of God, but I come to accomplish the law of God. Dia menggenapi Taurat sehingga apa yang kita tidak mungkin lakukan, apa yang kita tidak mungkin taati, Yesus telah melunaskan semua, mewakili engkau dan saya. Ini tercantum di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yesus berkata, aku datang bukan merusak, bukan mentiadakan Taurat. Aku datang menggenapi Taurat. Tapi cara menggenapi Taurat bukan versi dari orang Farisi, bukan cara definisi manusia, tapi cara dia. Kita harus mengerti makna yang berada di dalam Tuhan, bukan menurut tafsiran kita yang sembarangan. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata lagi dengan satu kalimat, yaitu yang tercantum hanya di dalam Mazmur dan di kitab dari Ibrani. Mazmur 45, Ibrani pasal 10 ayat 7. I come to do your will. Oh Allah, aku datang jalankan kehendak-Mu. Ini kalimat yang sangat besar, sangat menggerakkan hati saya. Yesus datang ke dunia bukan semaunya keinginan sendiri, bukan jalankan kehendaknya sendiri. Dia datang ke dunia menjalankan kehendak yang direncanakan Allah sebelum dunia diciptakan, yang dipamerkan, diwahyukan di dalam seluruh perjanjian lama melalui para nabi dan para orang-orang saleh di dalam pemazmur. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Allah, rencana Allah, rencana-rencana yang disediakan sebelum dunia diciptakan, rencana-rencana yang diwahyukan di dalam seluruh perjanjian lama. Semua yang sudah disiapkan akhirnya akan di-accomplished, akan digenapi oleh Yesus Kristus melalui 33 tahun setengah taat mutlak kepada Allah dan akhirnya naik ke atas kayu salib. Pada waktu umur 12 dia berkata, bukankah aku harus menaruh niat Bapakku di surga di dalam hatiku? Bukankah aku harus selalu berada, tinggal diam di dalam rumah Bapakku? Pada waktu Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal belasan, dia berkata, aku sudah menggenapi rencanamu di dunia ini. Kalimat ini adalah kalimat yang begitu agung, menyatakan tujuan hidup bukan untuk sendiri. Berapa banyak orang kita semua hidup untuk sendiri. Yang bisa faedah untuk saya ingin. Yang bisa memperkaya saya kerjakan. Yang bisa memanfaat orang lain, saya lakukan. Yang bisa saya pakai menjadi alat saya jadikan dia kawan saya. Siapakah yang hidup untuk Tuhan? Siapa yang hidup untuk rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, segala kehendak Tuhan? Yesus berkata, I come to do your will. Everything concerning my life have been written in your scroll, in your manuscript. Segala sesuatu tentang hidupku sudah tertulis di dalam kitabmu. Waktu Yesus datang ke dunia, dia menggenapi satu persatu apa yang pernah dinubuatkan oleh para nabi dan perjanjian lama. Dia menggenapi satu persatu apa yang sudah dikatakan di dalam perjanjian lama. Nabi-nabi, Daud, dan semua pemazmur yang diwahyukan oleh Roh Kudus menulis hal apa yang terjadi satu persatu. Dan waktu Yesus datang ke dunia, satu persatu dia menggenapi.
Bahkan pada waktu dia paku di atas kayu salib, dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalimat ini sudah dicantumkan di dalam Mazmur pasal 22 ayat pertama. Waktu Yesus Kristus diturunkan dari kayu salib, kedua orang perampok dipegal, dipotong kakinya, darahnya mencerot turun sampai mereka mati. Yesus tidak, karena waktu itu dia sudah mati, sehingga tidak ada yang potong kakinya. Ini menggenapi kalimat di dalam Mazmur, dia tidak diizinkan patah, satu tulang pun tidak boleh putus. Semua dari Yesus Kristus yang dinubuatkan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru, membuktikan dia datang ke dunia menggenapi rencana Allah. I come to do your will. I come to accomplish all your planning. Semua rencana Tuhan, semua kehendak Tuhan digenapi oleh Yesus Kristus. Itulah sebab dia datang ke dunia. Terakhir, Yesus mengapa datang ke dalam dunia? Dari kalimat dia sendiri, dia mengatakan, I come to give life and give you the abundant life. Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Anak manusia datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada semua kalian. Saudara-saudara, di dalam agama bicara tentang baik dan jahat. Di dalam moral bicara dengan apa yang harus dan apa yang tidak. Di dalam ilmu bicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Di dalam filsafat bicara tentang apa yang bijak dan apa yang bodoh. Di dalam kebudayaan bicara tentang apa yang seharusnya, apa yang tidak. Tetapi hanya di dalam Kristus bicara tentang hidup dan mati. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus Kristus hanya ada kepastian. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus bukan minta kita doakan supaya dia pulang ke surga diterima Tuhan di dalam tempat sisi yang baik. Yesus Kristus tidak perlu kita doakan. Dia yang doa syafaat untuk kita, bukan kita yang doa untuk syafaat untuk pendiri agama. Dia anak Allah, dan dia mengatakan, I come to give you the life, and I give you the abundant life. I give life abundantly. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan ada hidup yang tidak habis-habis. Hidup yang berkelimpahan ada hidup yang membagi-bagi kepada banyak orang. Hidup yang berlimpahan ada hidup yang tidak selesai-selesai. Hidup berkelimpahan ada hidup yang terus menerus. Hidup di hadapan Tuhan, itu hidup abadi, itu hidup yang kekal. Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya sudah bicara tentang tujuan proklamasi mengapa Yesus datang ke dunia di Talaut, di pulau yang indah ini. Kiranya engkau ingat iman Kristen, iman firman Tuhan. Engkau ingat semua proklamasi Yesus Kristus. Mengapa Allah kirim Anaknya ke dalam dunia? Pertama, mencari dan menyelamatkan yang sesat. Kedua, memanggil orang berdosa supaya bertobat. Ketiga, memberikan hidupnya untuk menjadi tebusan banyak orang. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Keempat, dia datang menjalankan kehendak Allah. Kelima, dia datang untuk menggenapi Taurat. Keenam, dia datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Hari ini, mari kita dengan rendah hati menerima semua firman-Nya. Siapakah yang pada malam ini sudah mendengarkan khotbah yang begitu penting? Engkau berkata, saya sadar, inilah kekristenan, inilah Kristus. Inilah kenapa Anak Allah datang ke dunia, untuk mencari saya, memanggil saya,
untuk mati mengganti saya, untuk mengganti Taurat mewakili saya, untuk menjalankan kehendak Allah, menggenapi rencana keselamatan. Dan dia datang memberi hidup. Kenapa Yesus bisa memberi hidup? Karena dia sendiri sudah mati dan dia bangkit lagi. Setelah dia bangkit lagi, dia berbicara di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dan seterusnya. Lihatlah, aku pernah mati dan sekarang aku sudah bangkit lagi. Aku akan hidup terus sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus mati untuk kita. Dan tidak ada pendiri agama yang mati untuk pengikutnya. Hanya Yesus mati untuk seluruh dunia. Dan dia mati untuk orang Kristen. Amin. Hanya Yesus sudah bangkit pula dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Karena memang dia adalah anak Allah yang hidup. Dia ada anak Allah yang tunggal, adalah anak Allah yang tidak mungkin rusak, ada anak Allah yang dibangkitkan pula dari antara orang mati. Itu sebab dia berkata, I come to give you life, and I give you life abundantly. Aku memberikan hidup, maka memberikan hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Itu sebab marilah kepadaku. Sekarang saya menutup khotbah ini. Saya akan mengajak saudara berjanji hadapan Tuhan. Siapa berkata, saya menerima Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan main-main, bukan main sandiwara, bukan penipuan diri, bukan hanya bikin sesuatu fenomena seperti orang tahu kalau saya Kristen, tapi saya mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang sejati, sungguh-sungguh memegang firman Injil, sungguh-sungguh mempertahankan iman yang sejati, memuliakan Tuhan, setia mengikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Ada orang demikian yang sekarang janji bersama dengan saya di hadapan Tuhan menjadi orang Kristen yang sejati, memegang, memelihara firman Tuhan dengan teguh dan mengikut Tuhan setia sampai bertemu dengan Tuhan. Ada orang Kristen seperti ini, dipersilakan dengan hormat angkat tangan janji di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata saya mau setia kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Siapakah orang Kristen yang mau setia kepada Tuhan? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tangan kita. Tuhan mau melihat siapa yang berjanji di hadapan dia. Siapa yang berkata, Tuhan saya janji setia kepadamu, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang tidak mau janji, tidak usah angkat tangan. Engkau berkata, saya janji di hadapan Tuhan menjadi orang Kristen yang setia sampai mati. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita akan berdiri dengan angkat tangan, janji di hadapan Tuhan. Semua berdiri, semua dengan hormat berdiri di hadapan Tuhan. Tanganmu diangkat, ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berjanji kepadamu pada malam ini, saya mau beriman kepadamu, saya mau setia kepadamu sampai hidup saya selesai. Terimalah janji saya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua ikut saya berkata, puji Tuhan. Haleluya. Saya mau ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Jangan main-main. Indonesia mungkin tiba satu hari ada penganiayaan yang besar. Orang Kristen mungkin akan dibunuh, akan disiksa, dianiaya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh janji setia akan bertahan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya sudah tua, saya sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, dan saya sudah melayani Tuhan berkhotbah keliling seluruh dunia. Tidak habis-habis. Tidak ada satu kali saya naik mimbar sembarangan khotbah. Tidak satu kali saya berkhotbah dengan bermain-main. Saya mengatakan setiap kalimat dengan sepenuh semangat, dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Baik batinku, baik fisikku milik Tuhan. Saudara-saudara, kapan saya mungkin datang lagi saya tidak tahu. Tapi saya akan doakan orang Kristen di Talaut. Amin.
supaya Tuhan memberi kekuatan, memberikan keberanian, memberikan iman, memberikan cinta kasih, dan memberi kepada engkau berani mengabarkan Injil. Jikalau di antara kita ada pemuda-pemudi yang merasa ada panggilan Tuhan. Oh Tuhan, kalau engkau mau pakai saya bersedia menyerahkan diri menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi pekabar Injil. Kalau ada orang seperti ini yang hari ini tergerak oleh Tuhan, engkau ingin menjadi pekabar Injil seperti saya yang mati-matian melayani Tuhan. Kalau ada pemuda-pemudi seperti ini, saya persilakan angkat tangan. Kalau Tuhan mau pakai saya mau menjadi hamba Tuhan, angkat tangan saudara. Di mana engkau berdiri? Siapa saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa berkata, Tuhan kalau mau pakai saya mau menjadi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Ada lagi? Ada lagi? Entah engkau di tempat jauh, dekat, pinggir, tengah, atau di samping. Dalam nama Yesus, saya memberikan panggilan terakhir kali. Pemuda-pemudi yang berkata, jikalau Tuhan mau pakai, saya mau menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi? Sekarang waktu kita menyanyi salimnya, saya minta semua yang sudah angkat tangan, entah berapa orang, semua berdiri ke depan, berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Salimnya, salimnya. Yang sudah angkat tangan maju ke depan. Memulia dosaku disucikan. Yang sudah angkat tangan sekarang maju ke depan berdoa. Yesus. Panggilan sudah di stop. Yang masih berjalan cepat maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. 58 tahun yang lalu, seorang anak umur 17 dengan air mata membasahi seluruh pakaian di depan, minta diterima oleh Tuhan. Tuhan bukan saudara terima, Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan utus ke seluruh dunia mengabar Injil. Dan dia hari ini berdiri di lapangan ini. Pendeta Stephen Tong. Kalau engkau tidak main-main, kalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan diri, Tuhan akan pakai engkau. Mungkin seperti pakai saya, mungkin lebih besar memakai engkau dari pakai saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang malam ini sudah mendengarkan khotbah dan sudah mengasingkan diri, mempersembahkan diri menjadi hamba-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bukan saja memberikan hidup, engkau juga memberikan bakat, engkau memberikan talenta, engkau memberikan karunia, engkau memberikan berkat sehingga kami mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian, cinta kasih, dan juga mempunyai bijaksana surgawi untuk mengabar Injil kepada orang lain. Jikalau di Indonesia 248 juta yang kebanyakan belum mengenal Yesus Kristus, siapakah yang harus memanggil? Siapa yang harus mengabar dan membawa mereka kembali kepada-Mu? Kecuali orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan dan yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, yang mengetahui panggilan Tuhan. Kiranya Engkau memakai kita. Tolong kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Berkatilah gereja di Talaut. Berkatilah hamba-hamba Tuhan di Talaut. Berkatilah semua pendeta, penginjil, semua majelis, semua tua-tua. Berkatilah semua yang melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun di tengah jalan atau di rumah orang lain, mengabari Injil, bersaksi bagi Kristus. Kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing. Pemuda-pemudi yang menyerahkan diri sekarang di depan, kiranya Tuhan pada waktu yang tepat Tuhan kirim mereka masuk sekolah teologi yang baik untuk mempersiapkan diri menjadi hamba-Mu. Dengan urapan dari Tuhan, Tuhan kirim mereka kemana saja untuk menjadi pekabar Injil yang diperkenan oleh Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.